Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke teman-teman, kali ini kita berjumpa lagi ya. Dan Bang Asdin tak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensubscribe dan mendukung channelnya Bang Asdin ini. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang sudah mensubscribe channelnya Bang Asdin, tolong tombol loncengnya juga diaktifkan agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Asdin. Oke, kali ini Bang Asdin ingin membahas tentang 6 hal yang perlu teman-teman persiapkan bagi para petani sawit pemula bila ingin memulai usaha bertani sawit. Jadi ada 6 hal yang teman-teman petani sawit pemula yang harus persiapkan ya. Jadi jangan teman-teman langsung memulai begitu saja usaha bertani sawit sebelum teman-teman memiliki 6 hal di bawah ini. 6 hal yang akan Bang Asdin jelaskan ya. Jadi hal yang pertama yang perlu teman-teman ketahui adalah tentang ilmu bertani sawit itu sendiri ya. Jadi sebelum teman-teman memulai usaha bertani sawit, teman-teman harus memiliki ilmu bertani sawit dulu ya. Kalau masalah ilmu bertani sawit, teman-teman nanti cari di channelnya Bang Asdin ini, semuanya lengkap ya, semuanya ada di channelnya Bang Asdin. Untuk itu silakan teman-teman subscribe, dan setelah itu teman-teman lihat semua video-video nya Bang Asdin. Kalau lebih gampangnya lagi, teman-teman silakan kunjungi playlistnya channelnya Bang Asdin ini. Di situ semua Bang Asdin sudah bagi-bagi, jadi teman-teman gampang carinya yang mana teman-teman pingin ketahui di luar. Teman-teman tinggal bisa lihat judul dari playlist tersebut ya. Nah, di sini ilmu sawit yang teman-teman harus miliki itu sangat banyak ya teman-teman. Yang pertama itu secara garis besarnya saja ya, Bang Asdin tidak jelaskan, cuman secara garis besarnya saja. Nanti secara rincinya teman-teman silakan cari di video-videonya Bang Asdin ya. Yang pertama adalah tentang cara memilih bibit, kemudian cara merawat sawit ya, kemudian cara memupuk sawit, kemudian cara memproning sawit ya, merawat sawit atau memangkas sawit ya, itu pruning namanya ya teman-teman. Kemudian cara manen sawit dan alat-alat yang digunakan dalam memanen sawit, mulai dari alat panen dan alat langsir ya. Semuanya itu teman-teman harus memiliki ilmunya ya. Jenis-jenis sawit ya, jenis sawit jantan, sawit betina bagaimana, itu teman-teman harus memiliki ilmunya. Dan semuanya itu sudah Bang Asdin jelaskan dan sudah secara lengkap di dalam video di dalam channelnya Bang Asdin ini. Di video-videonya Bang Asdin sudah Bang Asdin jelaskan ya, cara tanam sawit ya, kemudian cara tanam sawit ya, lahan yang bagus untuk tanam sawit. Itu nanti Bang Asdin di video selanjutnya akan Bang Asdin berikan tentang beberapa lahan yang cocok, yang terbaik buat tanam sawit, dan ada juga lahan yang tidak baik untuk ditanami sawit. Nanti Bang Asdin akan upload videonya, buatkan videonya di minggu selanjutnya atau di video Bang Asdin selanjutnya. Untuk itu teman-teman silahkan subscribe supaya, dan nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman bisa menerima notifikasi pemberitahuan apabila Bang Asdin mengupload video terbaru. Jadi ya itu teman-teman ya. Yang pertama teman-teman harus memiliki ilmu sawit. Bang Asdin sudah jelaskan tadi secara garis besarnya. Kemudian hal yang kedua yang teman-teman harus persiapkan adalah persiapan lahan. Ya, sebenarnya ada yang lebih penting, yaitu modal dan lahan. Ya, tentunya kalau teman-teman sudah ingin memulai usaha menanam kelapa sawit, pasti teman-teman sudah mempunyai lahan dan tentunya sudah mempunyai modal. Nah, jadi hal yang kedua adalah teman-teman harus mempersiapkan lahan yang akan ditanami kelapa sawit. Misalnya teman-teman ingin menanam di gunung, berarti harus diadakan
pemarasan ya, atau penebangan kalau kayunya besar-besar. Tapi kalau teman-teman ingin menanam sawit di lahan gambut seperti ini, otomatis teman-teman harus membuat saluran-saluran kecil ya, seperti di video ini, agar air itu tidak tergenang, karena lahan gambut itu rentan dengan air yang tergenang ya teman-teman, karena lahan gambut itu sangat-sangat berair ya, sangat-sangat berair, berawa ya. Jadi harus dibuatkan saluran-saluran kecil seperti ini supaya nanti airnya itu bisa langsung mengalir ke saluran-saluran kecil ini. Jadi yang di tengah-tengah seperti ini itu akan kering dan bisa ditanami oleh kelapa sawit ya. Jadi itu teman-teman. Jadi harus teman-teman perhitungkan persiapan lahan, mulai dari ya pemarasan atau pembuatan saluran-saluran kecil seperti ini. Tentunya juga akan memakan biaya ya dan tenaga ya. Jadi hal yang pertama adalah teman-teman sudah memiliki ilmu tentang sawit. Yang kedua, persiapkan lahan sawit teman-teman, dibersihkan, kemudian kalau bisa langsung dipancang ya, atau dibuat lubang-lubang yang sudah akan ditanami kelapa sawit. Nah, untuk ukuran dan besaran lubang nanti Bang Asdin akan jelaskan di video selanjutnya. Untuk itu teman-teman silakan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan video-video terbaru dari Bang Asdin. Oke, kita lanjut ke persiapan atau hal-hal yang diperlukan untuk memulai usaha menanam kelapa sawit ya. Hal yang ketiga ya, hal-hal atau persiapan yang ketiga yang perlu teman-teman persiapkan adalah bibit sawit tersebut ya. Setelah teman-teman memiliki ilmu, kemudian teman-teman sudah membuka lahan sawit untuk menanami kelapa sawit, kemudian teman-teman yang ketiga itu perlu mempersiapkan bibit dari sawit tersebut. Nah, bibit dari kelapa sawit itu teman-teman bisa memiliki dua opsi ya. Yang pertama, teman-teman bisa membeli biji ya dan membibitkan sendiri ya. Dan untuk cara-cara memilih bibit sawit unggul itu sudah ada di videonya Bang Asdin ya. Silakan teman-teman cari atau teman-teman masuk ke playlist cara merawat sawit, di situ ada videonya ya. Teman-teman lihat saja di kolom deskripsi nanti ya. Jadi ciri-ciri biji dari sawit unggul itu ya sudah ada Bang Asdin jelaskan situ. Jadi yang pertama adalah teman-teman mau membeli berbentuk biji atau yang sudah hidup ya, yang sudah siap tanam. Dan itu pun teman-teman bisa memilihnya juga, bagaimana jenis bibit yang terbaik yang sudah hidup. Nah, di situ juga Bang Asdin sudah jelaskan. Judul videonya yaitu ciri-ciri bibit sawit unggul ya teman-teman, atau ciri-ciri bibit sawit berkualitas ya. Jadi teman-teman harus membeli bibit tersebut setelah lahan siap ya. Nah, kalau teman-teman memelihara mulai dari biji ya, jangan tunggu lahan siap ya. Yang penting sudah ada lahan, teman-teman langsung beli bibit yang berupa biji. Tapi kalau teman-teman memelihara dari bibit yang sudah hidup ya, yang sudah siap tanam, berarti teman-teman harus mempersiapkan lahannya terlebih dahulu. Nah, cara membelinya ya supaya tidak banyak kejadian teman-teman itu ya kena tipu. Jadi supaya tidak tertipu ya, teman-teman bisa langsung datangi perusahaan atau PT yang mempunyai pabrik sawit ya. Nah, bisa teman-teman ajukan di situ untuk membeli bibit. Biasanya ada kerjasama antara PT atau perusahaan itu dengan petani sawit atau plasma ya teman-teman, petani sawit masyarakat ya. Itu biasa ada kerjasama. Nah, ataupun juga teman-teman bisa membeli di toko-toko pertanian yang sudah terbukti dan terpercaya ya. Usahakan jangan teman-teman membeli bibit sawit yang berupa biji itu secara online, karena ya banyak yang terjadi ya teman-teman, sudah dibeli tapi barang tidak nyampe. Tapi kalau teman-teman mau mencari bibit yang sudah hidup, yang sudah siap tanam, silakan teman-teman ke perusahaan atau ke PT
yang mempunyai pabrik sawit. Atau bisa juga teman-teman mengunjungi koperasi sawit di daerahnya teman masing-masing. Kalau daerahnya Bang Asin sini ya ada koperasi khusus yang menerima atau memberikan seperti kwitansi ya, pembayaran untuk menjual hasil sawitnya ke pabrik. Itu koperasi tersebut bekerja sama dengan perusahaan atau pabrik tersebut ya teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa memesan bibit sawit di situ, baik berupa, tapi kebanyakan yang bibit sawitnya yang sudah siap tanam, sudah hidup ya. Oke, itu adalah persiapan yang teman-teman perlu persiapkan. Ya, jadi teman-teman, proses yang keempat atau persiapan yang keempat yang teman-teman perlu persiapkan adalah pembuatan jalan. Ya, jadi setelah teman-teman menanam sawit ya, mumpung sawitnya belum besar-besar, belum dipanen, teman-teman harus memperhatikan atau perlu mempersiapkan jalan untuk langsir buah sawit ya, yang mana ya contohnya seperti ini ya. Ini jalan dibuatkan buat langsir sawit di tengah sawah ya. Nah, jadi kalau teman-teman sudah mempersiapkan jalan langsir sawit sebelum sawit teman-teman itu berhasil, otomatis pada saat sawit teman-teman itu berhasil, jalan yang teman-teman buat ini sudah mengeras ya, sudah betul-betul padat dan sudah bisa digunakan untuk melangsir sawit teman-teman. Jadi jangan sampai ya teman-teman membuat jalan itu pada saat sawit teman-teman itu sudah berhasil. Kalau sawit teman-teman sudah berhasil, baru teman-teman buat jalan seperti ini, otomatis jalannya masih akan sangat becek, sangat pecek, berlumpur, kemudian belum padat dan belum mengeras. Nah, nanti teman-teman akan mengalami kesulitan. Kenapa? Karena kalau teman-teman pakai angkong ya atau pakai motor angkringan, itu pasti akan tertanam dan akan sangat susah digunakan jalan tersebut. Kenapa? Karena masih berlumpur atau becek. Ya, jadi itu ya teman-teman. Jadi usahakan jalan itu dibuat sebelum teman-teman sawit teman-teman itu berhasil. Jadi diperkirakan memang jalannya mau dibuat di dan saran dari Bang Asdin, usahakan jalan seperti ini dibuat di tengah-tengah lahan sawit supaya teman-teman tidak susah melangsir sawit pada saat sawit teman-teman itu sudah mulai panen. Ya, jadi itu ya teman-teman proses yang keempat. Oke. Persiapan yang kelima adalah berupa alat panen sawit. Ya, jadi alat panen sawit di sini yang sering beda ya, alat panen sawit dengan alat langsir sawit ya teman-teman. Ada juga di playlistnya Bang Asdi, silahkan teman-teman cari cara menggunakan alat panen sawit. Ya, jadi alat panen sawit yang teman-teman harus pertama teman-teman menggunakan atau harus mempunyai, harus membeli, yaitu adalah alat dodos. Seperti ini modelnya ya teman-teman. Ini alat dodos berbentuk ya seperti ini. Kemudian ya ada tangkainya dari besi ya, atau pipa juga bisa, pipa besi ya, pipa stainless ya. Nah, ini teman-teman harus segera memilikinya kalau teman-teman sudah menanam sawit. Apalagi sawitnya sudah berumur 1 tahun ke atas, teman-teman harus segera mempersiapkan alat panen sawit yang berupa dodos ini. Kenapa? Karena ini yang pertama teman-teman akan gunakan untuk memproning sawit teman-teman pertama kalinya ya. Nah, kalau yang egre yang seperti ini nanti sawit teman-teman sudah menginjak tinggi-tinggi ya, minimal sudah sekitar 4 meter ke atas. Nah, ini walaupun agak di belakang teman-teman beli, tidak apa-apa ya, tapi kalau sudah teman-teman persiapkan juga ya silakan. Tapi kalau dana belum mencukupi ya, yang teman-teman siapkan adalah alat dodos dulu, karena ini yang paling terpenting. Yang pertama kali teman-teman gunakan sampai sawit teman-teman itu tinggi sekitar 4 meter kira-kira ya, kalau pipanya panjang seperti ini. Kemudian jangan lupa juga yang teman-teman perlu siapkan ya adalah alat panen kedua adalah tombak ya. Tombak atau bisa juga disebut loading. Ini ada dua. Ada yang berbentuk seperti ini, huruf T. Di bawahnya matanya itu agak tajam ya. Ini terbuat dari pipa juga ya.
Ini teman-teman juga harus persiapkan, gunanya yaitu untuk mengangkat buah kalau teman-teman sudah panen buah sawitnya. Ya, tidak mungkin teman-teman pakai tangan. Kenapa? Karena kalau pakai tangan durinya tajam-tajam ya. Sebenarnya ada lagi satu, itu berbentuk gancu seperti pancing ya teman-teman. Tapi kalau daerahnya Bang Astin kebanyakan kita menggunakan yang tombak atau loading seperti ini. Ya. Oke, teman-teman. Kita lanjut ke alat langsir sawit. Ini yang terakhir ya, teman-teman, yang perlu teman-teman persiapkan. Ya, jadi persiapan yang keenam yang teman-teman perlu perhatikan, persiapkan adalah alat langsir sawit. Jadi alat langsir sawit, contoh-contoh alat langsir sawit teman-teman bisa lihat di videonya Bang Astin atau kunjungi di deskripsi dari video ini, ada di situ. Tapi teman-teman tidak usah terlalu mempersiapkan yang canggih-canggih. Yang sekarang yang teman-teman harus persiapkan yang murah-murah aja, tapi bisa dan sangat membantu digunakan, yaitu seperti ini ya teman-teman. Ini namanya arko, ada juga yang menyebutnya angkong, ada juga yang menyebutnya lori-lori, ada juga yang menyebutkan loading. Jadi terserah teman-teman ya, ini apa namanya. Yang penting alat ini, alat langsir sawit ini teman-teman harus persiapkan supaya teman-teman tidak mengalami kesulitan. Jadi alat sederhana ini bisa sangat-sangat membantu ya teman-teman kalau sawit teman-teman itu sudah panen atau sudah berhasil ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video Bang Astin kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa bantu channelnya Bang Astin ini dengan cara tekan tombol like-nya, dan yang paling penting adalah tekan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa pula tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Astin apabila Bang Astin mengupload video-video terbaru. Oke, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.